kembali di 1 jam lebih dekat bersama Rano Karno. Sebetulnya kami mengincar Rano Karno ini udah lama banget ya. Kenapa baru sekarang? Akhirnya lama banget sekarang mau. Takut menangis di televisi. Iya, dan kejadian ya. Ya, kalau di sinetron oke lah, ini kan Kenapa? jaga wibawa kita. Dilihat oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat Tangerang melihat wakil bupatinya menangis. Nggak apa-apa, tapi itu kan manusiawi sekali. Bang Rano, setahu saya Bang Rano itu sempat sekolah di sekolah Kristen, Katolik atau? Iya. Dan itu tidak sesuai dengan religi Anda, betul? Iya betul, itulah uniknya Papa. Sejak kecil ini kami sekolah di sekolah Katolik. Saya SD di SD Strada, Vanlit. Kemudian SMP di Budi Mulia. SMA saya kelas 1 di Regina Fasis. Kelas 2 dan kelas 3 baru saya pindah ke Jakarta. Pertanyaan kenapa di sekolah itu? Iya, kenapa? Kan biasanya Satu, mahal ya. Nah inilah triknya orang Padang. Iya. Dan mengertinya Bruder pada waktu itu. Beliau sangat banyak membantu kami. Di tengah kesulitan, Papa, Mama masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang punya disiplin tinggi. Pertanyaan kenapa tidak di sekolah dalam tanda kutip Muslim waktu itu belum seperti sekarang. Yang ada ya terkenal ya maaf taman siswa gitulah. Kebetulan kita disekolahkan di situ. Kenapa nggak sekolah negeri? Nggak tahu kenapa di sekolah di sini. Karena mungkin ada toleransi. Karena saya selama sekolah setahun itu mungkin bayaran cuma 6 bulan. Karena sekolah sangat sadar bagaimana seorang seniman gitu. Tapi untuk kemudian mendalami agama, Islam, mengaji segala macam, ada nggak ayat? Ya memang mendatangkan balansinya itu guru sejak khusus kecil. misalnya? Sejak kecil saya belajar mengaji. Kebetulan dekat rumah di kampung di Kemayoran itu ada Madrasah An-Nur namanya. Jadi balansinya seperti itu. Walaupun jujur, saya baru bisa baca Quran kembali 10 tahun yang lalu. Maksudnya baru 10 Iya. tahun yang lalu? Artinya saya baca kembali baru dalam 10 tahun yang lalu saya kembali. Dalam, ya itulah tadi peristiwa almarhum Mas Tino kan. Itu yang membuat pintu saya untuk masuk ke dalam lebih dekat lagi. Itulah proses perjalanan. Oke. Tapi sudah menunaikan ibadah haji ya, Siapa? Bang Rano ya, Bang Rano? Saya insya Allah udah 3 kali. Saya 1 kali, tapi saya badalkan haji untuk almarhum ayah karena beliau belum sempat. Dan saya badalkan almarhum Tino karena dia juga belum sempat. Gitu. Alhamdulillah, umroh saya akan berusaha setiap tahun. Sampai buka warung betul di sana? Ya dulu saya buka warung, namanya Warung Sidul dulu di Mekah. Satu-satunya restoran Indonesia pada waktu itu. Banyak orang yang datang, karena bukan mau makan, mau ketemu Sidul. Dan tempat itu menjadi tempat favorit untuk berkumpul, terutama bagi orang yang nyasar. Nah saya paling bahagia tuh nganterin nenek-nenek pulang ke hotel yang nggak tahu mana hotelnya. Dan kadang-kadang dompet banyak bertumpuk hilang. Dol nih dompet siapa, gua nggak tahu nih Dol ya, taruh situnya. Itulah Warung Sidul sebetulnya. Ya makan sebetulnya relatif lah. Gitu. Sekarang masih? Tidak, memang terakhir tahun 99. Memang waktu itu krismon kan. Jadi tidak bisa kita prediksi untuk cash flow-nya seperti apa. Akhirnya kita tutup. Saya ingin mendatangkan seseorang mungkin ya. Seseorang ini yang Mana lagi berhubungan dengan Rano Karno dan Tanah Suci. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Gimana, Bi? Alhamdulillah sehat. Silakan, silakan. Ini adalah Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki. Bersama-sama di sana ketemunya kenalannya pertama gimana? Iya, waktu itu sekitar tahun 2002 ya. Beliau 2002. Iya, 2002 haji. Kebetulan saya mahasiswa di sana saat beliau dalam keadaan saya biasa memberikan tausiah untuk jamaah. Tiba-tiba saya tidak tahu kalau beliau juga ada di sana. Selesai ceramah dipanggilnya dengan menyatakan, "Kamu di mana haji saat ini?" Saya bilang, "Saya bebas saja. Mau nggak bimbing kami?" Begitu kan? Mau nggak bimbing kami untuk haji ini? Saya bilang, "Insya Allah," begitu ya. Tapi saya bilang, "Saya sekolah dulu nih. Nanti kalau sudah beres sekolah saya selalu ke sana." Ya sudah, kalau begitu kapan ada waktu datang ke hotel. Jadi dari situlah pertemuan yang sangat dekat dan bukan hanya sekedar itu. Selesai haji langsung pulang pulang umroh lagi. Sampai dia katakan, "Carikan saya mau pesantren di sana," katanya. Akhirnya kita tinggal 1 bulan di Saudi Arabia di Makkah Al-Mukarramah dan belajar di sana. Iya, dikenalkan dengan beberapa masyaikh yang ada di sana, Syekh Tal Barakati. Bahkan kalau di Mekah, ini namanya bukan Rano lagi, tapi disebutnya oleh para masyaikh di sana adalah Umar.
Oh. Iya. Saking kenapanya ini. Iya. Saking Iya, kenapa disebut jadi Umar. ketika itu dengan apa namanya di ziarah datang ke salah satu syekh mudir wa'adul irsyad haramain, artinya seorang yang mengatur tentang schedule imam di Masjidil Haram. Kebetulan sangat akrab sekali dan beliau sudah wafat dan guru saya atau guru kami. Setelah itu datang ke rumahnya, setelah itu namanya siapa? Terus beliau bilang namanya Rano Karno. Terus dia bilang kalau saya melihat namanya ini ganti apa? Umar saja. Kenapa? Karena insya Allah dia ini orang tegas untuk menyampaikan yang hak, katanya begitu. Abi ini, saya banyak belajar sama Abi. Saya pernah tinggal di rumah dia 1 bulan di Mekah. Abi ini mahasiswa dari Ummul Qura University. Iya. Salah satu universitas terbaik di Saudi Arabia selain Madinah. Dia juga lulusnya cum laude. Jadi artinya saya ketemu orang-orang yang lulusnya cum laude. Wow. Dia ini jurusan syariah. Tapi dia sangat memahami yang dibilang Sirah Nabawiyah. Amin. Kisah Rasulullah. Kadang-kadang kalau dia berceramah, dia bercerita, seakan-akan saya ada di sini. Saya takut saya mengatakan saya ada di sisinya, tapi seakan-akan saya ada di dalam cerita itu. Apa yang paling bisa nggak penggalan cerita atau penggalan ceramah atau apa yang Bang Rano masih ingat dari Saya cuma Ustadz? tanya sama Abi gitu kan, Bi, kita adalah umat Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah. Tapi apakah kita kenal? Saya yakin tidak banyak orang yang kenal. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita nggak kenal? Tolong ceritakan sama saya. Buku banyak yang saya baca, tapi kalau dia menceritakan, dia jauh lebih bagus daripada buku. Tentu saya berharap dia menjadi pensiar di Indonesia. Saya selalu berdoa untuk dia gitu. Cuma memang belakangan karena saya sudah jadi wakil bupati, Abi juga tuh banyak berjalan kemana untuk memberikan tausiah dan syiarnya. Memang kita sudah lama tidak bertemu kecuali iPhone saja. Tapi kalau program dari TV saya lihatin. Saya jujur dalam arti kata ya mungkin proses waktu dan umur kali ya. Coba kalau saya seperti Abi mungkin saya lebih dari Abi. Oke, ini menyenangkan ya mendengar cerita perjalanan spiritual begitu ya, kedepannya bagaimana, dan sebetulnya saya ingin lebih panjang lagi, tetapi terima kasih untuk Ustadz Abi. Ada satu persembahan terakhir dari Rano Karno sebetulnya, satu yang sangat ditagih, yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dilakukan olehnya, menyanyi. Oke, siap ya Bang ya? Judul lagunya adalah? Ya apalagi? Bukalah kacamatamu. Baik, kita dengarkan yang ini sebagai penutup 1 jam bersama Rano Karno. Sampai di sini pekan depan kita bertemu lagi dalam 1 jam lebih dekat bersama tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa. Silakan Bang. Bukalah kacamatamu bila kau ingin memandangku. Tak perlu kau sembunyi curi pandang. Gelisah resah hatiku, terasa degup jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Kelap-kelip lampu di kota, kutak-kutik matamu nakal. Maksud hati memeluk gunung, dalam hati yang pada bingung. Aduh cantiknya kamu, bila tersipu malu. Hati siapa sayang yang tak tergoda. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah